Hai teman kece, permasalahan apa saja sih yang paling penting di dunia saat ini? Coba kamu pikir-pikir dulu. Nah, kalau ada yang jawab salah satu dari 17 poin ini, jempol deh buat kamu. Ya, ternyata sudah ada ya kesepakatan internasional tentang apa saja masalah paling penting di dunia. Ke-17 poin ini dinamakan SDG, singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 2015. Singkatnya, SDG adalah pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan pada tahun 2030 agar manusia dan planet bumi ini hidup sejahtera. Artinya, ketika membangun ekonomi, kita harus memperhatikan juga bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Prinsipnya, setiap orang dan lingkungan sekitarnya tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia pun menganggap hal ini penting. Buktinya, SDG dijadikan salah satu sumber referensi pengembangan soal AKM. Tentu tujuannya supaya para siswa di Indonesia siap jadi warga dunia yang peduli dan berperan aktif ya. So, biar gak ketinggalan, yuk kita simak penjelasannya. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud yaitu yang ekstrim, di mana masih saja ada warga yang belum mendapat fasilitas mendasar, seperti akses air bersih, sanitasi, transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Masalah kelaparan tidak hanya menyangkut penyediaan pangan, namun juga ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta pertanian berkelanjutan. Permasalahan yang masih sering ditemui yaitu malnutrisi, stunting, defisiensi zat gizi mikro, dan obesitas. Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan ini menyangkut angka kematian ibu dan bayi, resiko penyakit menular dan tidak, jumlah perokok, penyalahgunaan narkotika, dan kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan seperti pandemi. Tujuan 4. Pendidikan berkualitas. Di Indonesia, permasalahan yang ada misalnya angka buta huruf yang masih tinggi di beberapa provinsi, seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat, pendidikan untuk masyarakat difabel, masyarakat adat dan tradisional, capaian AKM yang masih rendah, dan peningkatan sertifikasi guru. Tujuan 5. Kesetaraan gender. Pada poin ini, masalah yang dihadapi adalah tingginya pernikahan anak, kekerasan fisik dan seksual, program keluarga berencana atau KB, serta jumlah perempuan dalam kursi pemerintahan. Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Yang menjadi perhatian di sini adalah masalah kuantitas dan kualitas air 3T. Terlalu banyak, terlalu sedikit, terlalu kotor. Akses air bersih dan sanitasi layak, serta pemberdayaan sumber air yang tidak merusak danau, lahan kritis, dan daerah aliran sungai. Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Di sini, solusi ingin ditemukan untuk daerah yang belum dijangkau listrik, serta pemanfaatkan energi terbarukan seperti air, surya, panas bumi, dan bioenergi. Tujuan 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Akibat pandemi, kemiskinan dan pengangguran meningkat, jumlah pekerja anak di bawah umur meningkat, serta menurunnya pendapatan UMKM dan akibatnya menurunnya pendapatan nasional. Tujuan 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ingin dikembangkan di sini misalnya pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, penyebaran internet, pembangunan industri hijau, ekonomi kreatif dan digital, dan industri halal, serta peningkatan riset ilmiah. Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud ditemukan pada ekonomi daerah tertinggal, diskriminasi dan pelanggaran HAM, perlindungan warga Indonesia di luar negeri, sistem pajak, dan kepemilikan lahan. Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Di sini yang ingin diperbaiki yaitu ketersediaan rumah layak huni, jumlah sampah perkotaan, kawasan kumuh, transportasi, pembangunan pusat kota baru di luar Jawa, kota tangguh terhadap bencana, dan kota hijau. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan tindakan yang bertanggung jawab adalah pengelolaan sampah. 3R. Reduce, reuse, recycle. Dan limbah,
pengurangan sampah plastik, pengembangan industri hijau, dan kebijakan subsidi energi fosil. Tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah di sini adalah mendorong ekonomi hijau, sistem pengelolaan limbah, pengembalian fungsi hutan bakau, penggunaan energi terbarukan, serta pencegahan bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Tujuan 14, ekosistem lautan. Masalah pada lautan Indonesia misalnya wilayah pengelolaan perikanan, kawasan konservasi perairan, pemberantasan pencurian ikan, rehabilitasi habitat dan ekosistem pesisir. Tujuan 15, ekosistem daratan. Adapun masalah pada daratan termasuk hutan yang terus berkurang, hewan dan tumbuhan yang terancam punah, penebangan dan penambangan liar. Tujuan 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Yang ingin ditingkatkan yaitu akses bantuan hukum, keamanan, kekerasan terhadap anak, pemberantasan korupsi, pelaksanaan demokrasi dan kebijakan non-diskriminatif. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan yang ingin ditingkatkan yaitu kerjasama internasional serta antara pemerintah dengan swasta. Bentuknya misalnya dengan peningkatan pengguna internet, pertukaran informasi dan komunikasi, serta peningkatan ekspor. Agar upaya yang mulia ini lebih terarah, pada tahun 2000, negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals yang dilakukan hingga tahun 2015. Agar tujuan pembangunan milenium atau MDGs tetap berlanjut, pemimpin dunia dari 193 negara telah berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB yang diterapkan mulai tahun 2016 hingga 2030 dengan prinsip universal, integratif, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. TPB yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator, kesemuanya difokuskan untuk mengeliminasi kemiskinan, melestarikan bumi dan menjamin kesejahteraan bagi semua, serta mengurangi kesenjangan di berbagai sektor baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari ke-17 tujuan ini, tujuan yang berhubungan langsung dengan bidang kesehatan adalah tujuan pertama, tanpa kemiskinan, tujuan kedua, tanpa kelaparan, tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan kelima, kesetaraan gender, dan tujuan keenam, air bersih dan sanitasi layak. TPB juga dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai seperti sebanyak 42 ibu meninggal setiap hari karena komplikasi kehamilan, persalinan, ataupun nifas. 1 dari 250 orang usia 15-49 tahun terinfeksi HIV. Sebanyak 11 dari 100 wanita usia subur yang pernah menikah tidak terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya. Perkawinan anak yang masih terjadi sebesar 23%. Dan angka kelahiran di usia remaja 15-19 tahun ada sebanyak 48 dari 1000 perempuan. Sementara itu, 5 dari 100 anak balita mengalami gizi buruk. Kedepan masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia. Selain isu kesehatan reproduksi seperti kesehatan ibu, keluarga berencana, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja, ada juga isu kesehatan yang lain seperti beban ganda gizi, yaitu stunting atau pendek, wasting atau kurus, dan overweight atau kelebihan berat badan, kematian akibat penyakit tidak menular dan pengendalian tembakau, penyalahgunaan nafza dan alkohol, kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, kontaminasi dan polusi, penanganan krisis dan kegawat daruratan. Namun pemerintah telah menetapkan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian TPB, seperti kebijakan jaminan kesehatan nasional, peningkatan kesetaraan gender, penetapan strategi peningkatan kesehatan ibu, perencanaan yang terintegrasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Upaya-upaya tersebut perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah, parlemen, pemuda, filantropis, kalangan akademisi, pihak swasta, media, mitra pembangunan,
organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat umum harus dapat bersama-sama bersinergi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan baik dari aspek kepastian hukum, sosial maupun ekonomi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama semua pihak merupakan wujud peran serta yang akan menjaga arah keberlangsungan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ayo, kita dukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia sehat dan sejahtera.